Halo minasan, para sobat ibu, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, sesuai dengan judul video ini, gue bakal kasih tahu kalian anime apa saja sih yang karakter utamanya menyembunyikan kekuatannya. Sebelum masuk ke list yang pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan manfaat sekaligus hiburan buat kalian semua. Hajimemashou. Roku Denshi Majutsu Koushi to Akashic Records. Glenn adalah seorang yang bekerja sebagai guru paruh waktu di sebuah sekolah sihir. Meskipun begitu, dia lebih sering terlihat hanya tidur-tiduran di kelas, menyuruh muridnya untuk belajar sendiri, dan ditambah sikapnya yang kurang ajar. Salah satu muridnya bernama Sistine marah dan menentangnya berduel, dan Glenn pun dikalahkan dengan mudah. Dulu, Glenn sangat menyukai sihir dan memiliki keinginan untuk menyelamatkan orang dengan sihirnya. Namun, sihirnya malah digunakan untuk membunuh. Sejak itu, ia tidak tertarik lagi dengan sihir. Saat ia keluar dari pasukan sihir, ia memiliki julukan mantan pasukan penyihir kerajaan Zero, si bodoh Glenn Radarts. Rakudai Kishin no Cavalry. 君の言いたいことはわかる。だから僕も脱ぐからおあいこってことにしよう。 Anime ini menceritakan tentang sekolah penyihir yang menggunakan sihir modern. Dalam pertempuran, penyihir menggunakan senjata yang merupakan perwujudan dari jiwa mereka. Ada seorang laki-laki dari keluarga terhormat tetapi tidak dianggap anak oleh orang tuanya dan diperlakukan secara kasar karena Kurogane Ikki tidak memiliki kekuatan sihir. Kenangan buruk saat masa kecil itu membuat Ikki menjadi kuat dan ingin membuktikan bahwa tidak bertalenta bukan berarti tidak bisa melakukan apapun. Suatu hari, ia ditantang berduel dengan Stella, yaitu seorang putri dari negeri seberang yang merupakan murid nomor 1. Mondaiji Tachi. Anime ini menceritakan 3 orang anak, yaitu Sakamaki Izayoi, Koudo Asuka, Kasukabe You. Mereka memiliki kekuatan yang hebat dan mereka merasa bosan dengan kehidupan sehari-harinya. Namun, sebuah surat datang untuk masing-masing orang dan ketika mereka membuka surat itu, seketika membawa mereka ke dunia fantasi bernama Little Garden. Di dunia itu terdapat kelompok-kelompok yang saling berseteru dan bertaruh nyawa untuk merebutkan kekuasaan dalam kompetisi yang disebut dengan Gift Game. Izayoi adalah pemuda berkekuatan luar biasa dan pandai yang selalu ingin berkelahi. Sedangkan Asuka adalah gadis pengendali pikiran yang ingin hidup bebas. Dan You adalah gadis peniru yang ingin mencari teman. Tracker dan Black. Anime ini menceritakan tentang kehidupan kontraktor. Tokoh utama anime ini adalah seorang sindikat rahasia dan juga seorang kontraktor bernama Hei. Dalam menjalankan misinya, Hei melakukan banyak cara. Ia seringkali menipu banyak orang untuk melancarkan misinya dan tidak segan-segan membunuh orang yang menghambatnya. Hei adalah kontraktor yang memiliki kekuatan mengalirkan listrik. Bayarannya adalah ia harus makan sebanyak-banyaknya. Seiki Kusono Zenan. Mengisahkan tentang kehidupan remaja
berusia 16 tahun bernama Seiki Kuso yang memiliki kekuatan cenayang atau dukun. Seiki punya banyak kekuatan seperti telepati, psikokinesis, penerawangan, transformasi, dan lain-lain. Kekuatannya hanya diketahui oleh keluarganya saja, dan kekuatannya itu selalu bertambah kuat seiring dengan bertambahnya usia. Ia tetap berusaha untuk hidup seperti orang biasa dan ia merasa hidupnya jauh dari kebahagiaan. Kousen Madoshi Kouhousen no Ryukan. Bertahun-tahun yang lalu, umat manusia hampir punah akibat ancaman dari makhluk serangga yang kuat dan agresif. Dan mereka yang memiliki kekuatan sihir kemudian secara khusus dilatih untuk melindungi kota sebagai Kousen Madoshi. Kanata Age, pemuda berusia 17 tahun yang sebelumnya adalah salah satu wizard terbaik dengan julukan Black Master Swordsman. Namun, karena ia berulang kali mengabaikan misi penting, kini ia dianggap sebagai pengkhianat. Sekarang ia diasingkan dan menjadi instruktur tim E601 yang berisi gadis-gadis tidak berguna. Hagure Yosha no Estetika. Akatsuki Ozawa dikenal sebagai pahlawan nakal di dunia Alazard. Akatsuki memutuskan untuk menerima permintaan Raja Iblis yang sudah dikalahkannya untuk membawa putrinya bersamanya yang bernama Miu. Setelah membawanya kembali ke dunia asalnya, Akatsuki membawanya untuk bergabung dengan Babel, yaitu sebuah akademi seperti organisasi yang mengkhususkan diri dalam melatih orang-orang yang datang dari dunia lain dengan harapan mereka dapat melindungi manusia. Bloodlet. Femi, omae, moshikashite shozo tte yatsu ka? Oh ya? Stutz merupakan salah satu vampir terkuat yang menguasai suatu wilayah di dunia iblis. Menurut rumor, dia adalah vampir yang kejam dan haus darah. Padahal, kenyataannya Stutz hanyalah sekedar otaku yang terobsesi dengan budaya Jepang. Kerjaannya hanya bermalas-malasan saja. Stutz sangat senang ketika bertemu dengan Fuyumi Yanagi, yaitu seorang gadis yang tidak sengaja masuk ke dunia iblis. Sayangnya, Fuyumi diserang musuh dan membuat gadis itu terbunuh dan berubah menjadi hantu. Stutz berjanji membangkitkan kembali Fuyumi dan membawanya ke dunia manusia. Noragami. Anime ini bercerita tentang Yatogami, yaitu dewa delivery yang akan mengabulkan semua permintaan apapun dengan bayaran 5 yen saja. Meskipun seorang dewa, Yato tidak begitu dikenal, bahkan tidak punya kuil alias seorang gelandangan. Tingkah lakunya yang tidak mencerminkan sifat dewa membuat orang-orang di sekitarnya ragu dan meremehkan Yato. Padahal, Yato adalah seorang dewa malapetaka berdarah dingin yang telah membunuh banyak manusia dan regalia dewa lain. Namun, tanpa alasan yang jelas, kehidupan Yato yang kejam dan penuh darah itu ditinggalkan olehnya. Gintama. Nah, anime ini terjadi di zaman Edo di masa setelah ditaklukkan oleh alien. Para samurai bertarung melawan alien, namun Shogun mengkhianati para samurai dan menyerah kepada Amanto dan melarang penggunaan pedang di depan umum. Sakata Gintoki, seorang samurai yang mendirikan Yoroyuza yang siap menerima kerjaan apa saja walau aneh-aneh asal dibayar,
untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di balik sosoknya yang konyol, ternyata masa lalu Gintoki adalah seorang samurai yang ditakuti di medan perang, yang dijuluki Shiroyasa berkat sosoknya yang serba putih di medan perang. Nah, itulah beberapa anime yang karakter utamanya menyembunyikan kekuatan aslinya. Bakal review anime-anime lain yang gak kalah seru juga. So, sayonara minasan. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.